Mau beli apa? Dipilih dong. Enggak ah, Ma. Baju-baju yang ada di lemari saja belum semua Raya pakai, ucapku menjawab pertanyaan Mama. Kalau tidak mau beli baju, mungkin kamu bisa beli lingerie buat dipakai kalau nanti sudah suci. Biar Raffi seneng. Ah, malu Ma. Nanti kalau diketawain gimana? Gak akan. Percaya sama Mama. Laki-laki itu suka loh kalau kita sebagai istrinya punya inisiatif untuk menyenangkan pandangannya. Aku terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan saran Mama. Saat ini kami memang sudah berada di mall, lebih tepatnya di toko pakaian yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian. Aku dan Mama pergi ke jajaran baju tidur. Sungguh aku malu sendiri melihat baju transparan itu dipajang di tubuh patung. Mau yang mana? Warna apa? Tanya Mama lagi. Terserah Mama saja. Mama mengambilkan 2 lingerie dengan warna yang berbeda, memasukkannya pada keranjang transparan, disatukan dengan belanjaan milik Mama. Saat Mama berkeliling pada barisan pakaian pria, aku lebih memilih pergi mencari Ibu dan Mimi. Tadi Ibu diajak Mimi untuk melihat-lihat celana jeans. Katanya Mimi butuh buat bekerja. Bibi mau beli apa? Buruan dipilih, mumpung dibayarin sama besan, ujar Mimi sama Ibu. Enggak mau Mi, tidak enak. Ah, Bibi mah gitu, harus enakan. Punya besan baik dan kaya itu harus dimanfaatkan, dinikmatin Bi. Aku menggelengkan kepala mendengar ucapan Mimi. Anak itu memang suka mencari kesempatan. Bagi Bibi, melihat Raya disayangi saja sudah sangat bersyukur. Sujud syukur sama Allah, ujar Ibu. Ya sudah, Mimi kesana dulu ya, mau mendekati Bu Rianti. Syukur-syukur kalau dikasih baju mahal. Hehehe. Jangan malu-maluin Raya, Mi. Mimi pergi, tinggallah Ibu yang berjalan tak tentu arah. Aku masih mengikuti wanitaku dari belakang. Dia memperhatikan sekitarnya, apa yang Ibu inginkan. Aku yakin, jika aku bertanya, Ibu pasti tidak akan bilang. Ia akan sungkan dengan alasan anaknya yang sudah menikah. Ibu berhenti, tangannya terulur, mengusap mukena serta gamis yang membalut tubuh patung. Sesekali melihat bandrol harga yang terdapat pada setiap mukena yang berbeda. Gusti, harganya 300.000, ujar Ibu dengan pelan. Kepalanya ia geleng-gelengkan dengan tangan mengusap dada. Saat Ibu melihat ke belakang, aku berjongkok bersembunyi pada gamis-gamis yang digantung berjejer. Ini aja kali ya, ucap Ibu lagi, memegang mukena yang bahannya lebih tipis. Dari sini aku jadi tahu kalau ibuku hanya membutuhkan sebuah mukena, barang sederhana yang manfaatnya luar biasa. Ambil yang tadi, Bu. Yang tadi lebih bagus dan cocok untuk Ibu, aku berucap seraya keluar dari persembunyianku. Raya, Ibu kaget loh. Aku memeluk Ibu dari samping, mencium pipinya sekilas, lalu mengambil mukena yang kata Ibu harganya mahal. Ini lebih bagus buat Ibu. Jangan, Rah. Mukena Ibu masih bagus di rumah. Nanti saja belinya kalau mau lebaran, ujar Ibu menolak. Aku tidak menerima penolakan. Niatku sudah bulat untuk membelikan Ibu mukena. Bukan hanya mukena yang aku ambil, tapi beberapa gamis dan jilbab yang menurutku bagus dan cocok untuk Ibu. Biarlah aku boros hari ini. Membelikan Ibu barang mahal tidak setiap hari aku lakukan. Nak, sudah, kamu nanti dimarahi Raffi. Ibu tidak mau kalian bertengkar karena Ibu. Tangan Ibu menghentikan tanganku yang akan mengambil gamis dengan manik-manik di bagian dadanya. Tidak akan, Bu. Mas Raffi tidak akan marah. Hentikan, Raya. Ibu akan marah jika kamu tidak berhenti.
Aku mengalah. Ancaman ibu berhasil menghentikan tanganku. Oke, Raya berhenti. Asal ibu tidak boleh menyuruh Raya untuk mengembalikan apa yang sudah Raya ambil, ujarku dengan serius. Ibu tidak lagi bicara. Ia mengangguk meski wajahnya tidak terima. Aku tahu ia masih keberatan melihat gamis yang menumpuk di tanganku. Setelah puas mengitari toko pakaian, aku dan ibu ke kasir terlebih dahulu, membayar apa yang aku ambil sebelum nanti keduluan mama. Bukan ingin merahasiakan dari mama, tapi tidak ingin apa yang akan aku berikan pada ibu menggunakan uang mama. Karena aku yakin jika mama akan membayar semua belanjaanku. Itu sudah dia sebutkan sebelum kita masuk ke toko ini. Raya, kamu bayar sendiri belanjaan kamu? Tanya mama yang sedang mempergokiku di kasir. Ini punya ibu, mah. Aku yang paksa ibu untuk beli mukena dan gamis, ucapku dengan hati-hati. Aku tidak mau mama berpikir kalau ibu memanfaatkan aku yang menikah dan mendapatkan uang dari putranya. Oh, gak apa-apa kalau soal itu. Yang mau mama tanyakan, emang Raffi udah kasih uang? Udah, mah, tadi pagi. Berapa? Tanya mama penuh selidik. 3 juta. 3 juta? Mama langsung menutup mulut saat menyadari kalau ia berkata dengan setengah berteriak. Untung saja di sekitar kasir masih terlihat sepi. Tidak ada orang yang melihat kekagetan mama. Kamu serius? Raffi ngasih uang segitu? Mama telepon Raffi dulu deh. Pelit amat sama istri. Mah, tapi Mas Raffi ngasihnya sama kartu ATM. Ini kartunya. Buru-buru aku mengeluarkan kartu dari dalam dompetku. Oh, sama ATM. Kirain cuma uang segitu. Udah langsung sensi aja mama, ujarnya seraya tersenyum tergigit. Aku pun mengusap dada. Untung saja aku cepat mengeluarkan kartu yang diberikan Mas Raffi tadi. Kalau tidak akan terjadi perdebatan antara Mas Raffi dan mama, dan aku akan jadi tersangka atas perkelahian mereka. Usai dari toko pakaian, mama mengajak kami untuk ke supermarket, membeli buah tangan untuk dibawa pulang ibu dan Mimi besok. Juga membeli kebutuhan dapur yang kata mama sudah tinggal sedikit. Pak Tarmin, parkir di mana ya? Ucap mama melihat ke parkiran yang dipenuhi dengan kendaraan. Kita memang sudah selesai. Namun saat akan keluar dari supermarket, kita kesulitan karena belanjaan yang lumayan banyak. Biar Mimi yang cari, tante. Tenang, selagi ada Mimi, semuanya akan beres, ujar Mimi dengan semangat. Aku, ibu dan mama menunggu, sedangkan Mimi pergi ke parkiran untuk mencari Pak Tarmin. Sayangnya, mama tidak memiliki kontak ponsel pria itu. Jadinya, kita kesulitan untuk menghubunginya. Tidak berselang lama, Mimi kembali dengan Pak Tarmin yang mengekor di belakangnya. Ia tersenyum ramah, seraya mengambil belanjaan dan membawanya ke mobil. Ibu dan mama, bawa yang ringan saja. Biar yang berat-berat Raya dan Mimi yang bawa, ucapku mengambil kantong berisikan makanan dan minuman kaleng. Emang kuat? Kuat dong, kita kan biasa kerja keras tante, ujar Mimi menjawab pertanyaan mama. Setelah sampai di mobil, kami pun memutuskan untuk pulang. Hari pun sudah semakin siang, dan katanya hari ini papa pulang lebih awal. Mama harus berada di rumah sebelum papa pulang. Itu sudah menjadi kebiasaan mama sejak dulu. Sampai di rumah, rupanya Mas Raffi sudah pulang. Ia berdiri dengan bersidekap dada di teras rumah. Topi hitam masih bertengger di kepalanya. Sepertinya dia pun baru saja sampai. Assalamualaikum, ucapku seraya mengambil tangan suamiku dan menciumnya. Waalaikumsalam. Seru jalan-jalannya,
Seru mas, kita itu bukan jalan-jalan, lebih tepatnya belanja. Mama banyak banget belanjaannya, segala macem dibelinya, ujarku bercerita. Sudah biasa, ucap Mas Raffi singkat. Siapa yang datang, Vi? Ini ada mobil. Aku baru sadar kalau ada mobil lain yang terparkir di depan rumah. Saat Mama bertanya pada putranya, istri Mas Kembar mah. Mama manggut-manggut. Ia tahu siapa yang dimaksud Mas Raffi. Mas Kembar adalah Mas Dava dan Mas Rafa. Itu artinya yang datang adalah Mbak Cindy dan Mbak Syahidah. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan menggandeng ibu, berbasa-basi sebentar dengan Mbak Cindy, lalu mengantarkan ibu dan Mimi ke kamarnya. Seperti biasa, Mbak Syahidah hanya tersenyum tanpa mengeluarkan suara. Aku selalu mencari akal bagaimana supaya Mbak Syahidah mau bicara padaku, tapi tidak pernah berhasil. Ia hanya tersenyum menunjukkan wajah tanpa ekspresi atau bahkan tidak sama sekali melihatku. Sungguh wanita yang membingungkan. Ibu sama Mimi istirahat saja ya. Kalau mau makan, nanti langsung ke dapur, ucapku pada ibu. Rah, itu perempuan yang satunya kok gak mau nyapa kita, kayak iparmu yang pakai baju seksi tadi sih. Mereka gak suka sama kita kali ya, ujar Mimi. Aku bingung menjelaskannya. Bagaimana? Jangankan pada mereka, padaku saja sikapnya memang seperti itu. Mungkin sedang banyak masalah, gak usah dipikirkan, ucapku supaya mereka merasa tenang. Dia baik sama kamu kan, Rah? Maksud ibu, kalian tidak bermusuhan kan? Ya Allah, Bu, mana mungkin kita bermusuhan? Kenal juga baru beberapa hari. Mbak Syahidah memang sedang ada masalah keluarga. Jadinya dia suka diem gitu. Makanya dia main ke sini itu untuk menenangkan diri. Ujarku berbohong. Biarlah aku bersandiwara terlebih dahulu sebelum menemukan jawaban dari semua pertanyaan dan kecurigaanku. Ibu dan Mimi mengangguk paham. Setelah memastikan tidak ada kecurigaan dari keduanya, aku pun memutuskan untuk kembali ke ruang televisi. Ingin mengobrol banyak hal dan tentunya ingin mengenal iparku lebih jauh lagi. Mbak Syahidah kemana, Mbak? Tanyaku pada Mbak Cindy yang duduk seorang diri. Mas Raffi pun tidak terlihat. Ke kamar Mama. Untuk gak tahu. Udah biasa dia mah kayak gitu kalau kesini. Jangan aneh, ucap Mbak Cindy. Aku hanya membulatkan mulut tanpa suara. Mbak, kenapa ya Mbak Syahidah itu tidak pernah mau bicara sama aku? Jangankan bicara, menegur pun tidak. Mbak Cindy diam, matanya melihat ke sana kemari. Mungkin tidak ingin ketahuan sama Mbak Syahidah kalau kita sedang membicarakannya. Jangankan sama kamu, orang baru, sama aku saja, dia itu kayak gitu. Dia hanya mau bicara sama Mama. Yang lainnya nol. Paling cuma basa-basi doang. Serius, Mbak? Mbak Cindy mengangguk. Dengar, Rah, aku ngomong kayak gini ke kamu karena aku peduli dan sayang sama kamu. Aku merasakan jadi kamu. Kita sama-sama menantu yang dimusuhi. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Mbak Cindy. Dimusuhi, Mbak? Tanyaku semakin penasaran. Iya, kamu harus tahu, Mbak Ida itu menantu kesayangan Mama. Dia anak emasnya Mama, bukan hanya Mama, tapi semua orang di rumah ini. Jadi, kamu jangan pernah bicarakan hal ini pada siapapun. Jangan tanyakan tentang Mbak Ida kepada siapapun, termasuk pembantu. Bisa saja apa yang kamu bicarakan tentang Mbak Ida akan sampai ke telinga Mama, dan Mama nantinya akan langsung membenci kamu. Ingat itu. Aku meneguk ludah yang terasa seret di tenggorokan. Aku jadi semakin yakin kalau hadiah dengan sebuah ancaman itu memang dari Mbak Syahidah. Dia tidak mau terkalahkan, makanya
dia membuat peringatan pertama padaku. Bersambung.